Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang meningkatkan motivasi kerja. Bekerja adalah sesuatu yang harus kita lakukan dalam mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bekerja bukan hanya kita sebagai karyawan, bukan hanya kita sebagai buruh di suatu perusahaan, tapi bekerja dapat kita lakukan dalam berbagai segi bidang usaha. Seperti yang kita ketahui bahwa di Kabupaten Bekasi masih terdapat banyak warganya yang belum memiliki pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi, dari tahun 2013 sampai 2017 masih terdapat banyak pengangguran di wilayah Kabupaten Bekasi. Kalau kita lihat dari data di sini bahwa pada tahun 2017 masih terdapat 10,97% warganya yang tidak memiliki pekerjaan. Dan pada tahun 2019 sebanyak 8,94% warga Kabupaten Bekasi belum memiliki pekerjaan. Jadi banyak para lulusan dari sekolah, baik itu dari SMA, SMK, ataupun lulusan yang dari kuliah, tapi belum mendapatkan suatu pekerjaan. Padahal kalau kita lihat di Kabupaten Bekasi itu banyak sekali pabrik yang didirikan. Bahkan kawasan industri di Kabupaten Bekasi merupakan kawasan industri yang terbesar di Asia Tenggara yang memiliki lebih dari 40.000 perusahaan. Tapi disayangkan bahwa penduduk di Kabupaten Bekasi itu sendiri masih kalah dengan warga pendatang yang dari luar Kabupaten Bekasi. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita bisa bersaing dengan warga pendatang yang lainnya? Salah satu caranya yaitu kita harus bisa meningkatkan kompetensi keahlian yang kita miliki. Kompetensi keahlian bisa kita dapatkan dengan cara mengikuti berbagai pelatihan dan berbagai kursus sesuai dengan bidang yang kita sukai. Saat ini sudah banyak program pemerintah yang mengadakan pelatihan kompetensi keahlian secara gratis, dan kita tinggal hanya mengikuti pelatihan tersebut untuk sebagai bekal nanti ketika kita melamar suatu pekerjaan saja. Di dalam agama Islam, bekerja juga dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran. Karena di dalam agama Islam juga kita diwajibkan untuk bekerja sebagai cara untuk mendapatkan rizki untuk kebutuhan kita sehari-hari. Di antara ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bekerja, yaitu ada pada Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui akan yang goib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surat At-Taubah ayat 105. Selain itu juga dijelaskan di dalam Al-Quran pada Quran Surat Hud ayat 6 yang artinya, "Dan tidak ada satupun makhluk bergerak, bernyawa di muka bumi, melainkan semuanya telah dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediaman dan tempat penyimpanannya. Semua itu tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz." Selain itu juga ada ayat lain yang menjelaskan tentang bekerja, yaitu pada Quran Surat Al-Mulk ayat 15 yang artinya, "Dialah yang menjadikan untuk kamu bumi yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan." Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
Dari beberapa ayat Al-Quran yang sudah dijelaskan tadi, maka kita mengetahui bahwa dalam agama Islam itu bekerja memang diwajibkan, diperintahkan untuk mendapatkan rizki yang halal yang dimanfaatkan untuk kebutuhan kita dan kebutuhan keluarga. Maka dari itu, untuk teman-teman yang belum mendapatkan pekerjaan, tetaplah berdoa dan berusaha, bahwa kita juga harus yakin bahwa Allah itu pasti sudah menetapkan rizki kita secara masing-masing. Dan untuk teman-teman yang sudah mendapatkan pekerjaan, harus selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak bermalas-malasan. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan motivasi kerja. Di sini terdapat 13 cara yang bisa kita lakukan untuk menambah motivasi kerja kita agar lebih baik lagi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menetapkan dan menuliskan tujuannya. Nah, hal ini penting kita lakukan untuk memperoleh target yang nantinya ingin kita dapatkan. Misalnya, ketika kita sebagai karyawan di sebuah perusahaan, maka kita harus menetapkan tujuan kita bekerja itu untuk apa? Apakah kita hanya sebagai karyawan untuk selamanya? Apakah kita memiliki tujuan-tujuan tertentu seperti naik jabatan dan sebagainya? Untuk yang berwirausaha juga harus kita tetapkan tujuannya. Ingin sampai mana usaha yang kita jalani? Apakah ingin besar ataupun hanya ingin kecil sampai seterusnya? Hal ini juga bisa kita lakukan agar kita mempunyai tujuan dan mempunyai impian agar yang kita lakukan dapat berkembang secara lebih besar lagi. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah membuat suatu tantangan. Tantangan di sini dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri agar kita bisa lebih termotivasi lagi untuk menjadi semakin lebih baik lagi nantinya. Yang ketiga adalah melawan rasa takut dan ragu. Terkadang kita ragu untuk melamar ke suatu perusahaan yang cukup besar, tapi sebaiknya kita lakukan saja karena nanti kita harus yakin bahwa kita bisa bekerja pada bidang yang memang menjadi tujuan kita. Untuk hasilnya nanti tinggal kita lihat bagaimana yang kita dapatkan setelah mengikuti berbagai tes yang dilakukannya. Yang keempat adalah berhenti membandingkan. Nah, artinya di sini bahwa kita dari masing-masing orang akan memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Artinya, kita tidak boleh membandingkan diri kita sendiri terhadap orang lain karena kita memiliki bidang keahlian yang berbeda, memiliki bidang kesukaan juga yang berbeda, dan pastinya memiliki rizki juga yang berbeda yang sudah ditetapkan oleh Allah. Artinya, ketika kita bekerja, kita melakukan suatu usaha tersebut sesuai dengan kemampuan diri kita sendiri tanpa harus membandingkan dengan orang lain. Yang kelima adalah berpikiran positif. Artinya, ketika kita melakukan suatu pekerjaan, kita harus memiliki pikiran yang positif. Artinya, memikirkan yang baik-baik atau memiliki tujuan-tujuan yang positif ke depannya. Ketika kita sudah berpikiran yang negatif, maka nantinya kita tidak semangat lagi dalam bekerja. Tapi sebaliknya, ketika kita memiliki pemikiran yang positif, maka diharapkan nanti kita bisa mencapai semua tujuan-tujuan kita yang sudah kita tetapkan di sebelumnya. Yang keenam adalah niatkan. Nah, niatkan di sini adalah kita niatkan terhadap tujuan-tujuan yang sudah kita rencanakan di sebelumnya. Niatkan di sini juga bisa kita niatkannya sebagai baik ketika kita dalam bekerja. Misalkan kita berniat bahwa kita bekerja adalah untuk sebagai ibadah. Ibadah dalam mencari rizki, ibadah untuk keluarga dan sebagainya. Jadi dengan kita niatkan yang baik-baik dalam bekerja, insya Allah yang kita dapatkan juga akan menjadi lebih baik. Yang ketujuh adalah menyeimbangkan waktu beristirahat. Nah, terkadang di sini menjadi hal yang sulit untuk orang-orang yang terlalu sibuk dalam bekerjanya. Ketika sudah banyak pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut,
terkadang waktu istirahat menjadi sangat sedikit atau sangat minimal sekali. Nah, ini ketika kita kurang istirahat, maka akan berdampak buruk pada kesehatan kita sendiri. Nah, untuk itu, ketika kita bekerja, juga kita harus dapat mengatur waktu secara baik. Kapan waktunya kita bekerja dan kapan waktunya kita harus beristirahat, agar kita juga bisa bekerja dengan kondisi yang sehat. Yang kedelapan adalah hidup sehat. Nah, di sini ketika kita bekerja sudah lelah atau sudah banyak pekerjaan, maka kita juga harus bisa hidup yang sehat. Hidup yang sehat ini diantaranya dengan menjaga pola makan yang baik dan secara teratur, dan juga dicukupkan untuk berolahraga pastinya. Jadi, ketika kita bekerja, kita juga memiliki tubuh yang sehat. Yang kedelapan adalah susun rencana. Susun rencana di sini memang menjadi sebuah strategi yang baik dalam kita melakukan suatu pekerjaan. Rencana di sini juga dapat kita artikan sebagai tujuan ke depannya. Nanti kita ingin mencapai target apa? Nah, untuk mencapai suatu target, kita juga harus membuat rencana-rencana yang harus kita lakukan pada setiap tahapnya. Dengan membuat suatu rencana, diharapkan tujuan yang kita harapkan nantinya dapat dicapai dengan lebih mudah lagi. Yang ke-10 adalah memberikan punishment dan reward untuk diri kita sendiri. Nah, artinya ini adalah yang diberikan ketika kita telah mencapai suatu tujuan yang kita tetapkan sebelumnya. Misalkan kita sebagai karyawan ingin mendapat naik jabatan menjadi yang lebih tinggi dalam suatu perusahaan. Ketika kita sudah bekerja keras dan ketika kita sudah mendapatkan tujuan kita naik jabatan yang lebih tinggi, maka reward atau punishment ini juga penting didapatkan untuk diri kita sendiri. Misalkan ketika kita mendapatkan tujuan kita bisa berlibur atau bisa berlibur bersama keluarga, itu menjadi reward atau punishment yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Hal ini dilakukan agar nantinya ketika kita mempunyai suatu tujuan bisa lebih semangat lagi dalam mencapai tujuan tersebut. Yang ke-11 adalah fokus pada proses. Artinya, suatu keberhasilan itu tidak mungkin didapatkan tanpa proses yang kita lakukan. Artinya, ketika kita melihat orang-orang yang sudah berhasil, orang-orang yang sudah sukses, tidak mungkin mereka dapatkan dengan cara yang singkat. Mereka pun mendapatkan kesuksesan tersebut pasti melalui berbagai proses yang cukup lama, melalui berbagai proses yang cukup panjang. Artinya, kita pun untuk mencapai keberhasilan tersebut juga harus melalui proses-proses yang cukup sulit. Biasanya proses yang semakin sulit akan mencapai tujuan yang semakin besar lagi, dan nantinya kita bisa memperoleh keberhasilan yang semakin besar lagi. Yang ke-12 adalah bermimpi dan membuat action. Bermimpi di sini dapat kita lakukan dengan membuat suatu tujuan dan target pada sebelumnya. Dan action artinya kita melakukan prosesnya tersebut. Setelah kita membuat tujuan, maka kita harus melakukan proses tersebut. Kalau kita cuma bermimpi dan tidak melakukannya, ya maka tidak akan tercapai mimpi tersebut. Tapi kalau kita membuat tujuan dan melakukan proses tersebut, maka kita akan mendapatkan apa yang kita tujukan sebelumnya. Yang ke-13 adalah percaya hari ini lebih baik dari kemarin. Nah, ini biasanya dapat memotivasi diri kita sendiri untuk melakukan yang lebih baik dari yang kemarin. Ketika kita kemarin melakukan suatu kesalahan, maka hari ini kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang kemarin sudah kita perbuat. Artinya, setiap harinya kita harus memiliki yang lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Nah, itu dia adalah 13
cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan motivasi kerja di dalam diri kita sendiri. Dengan kita melaksanakan membuat tujuannya, berproses dengan cara kita bekerja dengan sungguh-sungguh, maka diharapkan hasil yang kita dapatkannya pun nanti bisa sesuai target, bisa sesuai tujuan dengan apa yang sudah kita harapkan, kita rencanakan pada sebelumnya. Bekerja bukan hanya lagi untuk mendapatkan suatu uang, tapi bekerja juga harus kita niatkan untuk secara baik. Artinya, mulai dari tujuannya yang baik, prosesnya juga harus baik, yang kita lakukan juga harus baik, agar nanti tujuan yang bisa kita dapatkan juga baik dan sesuai dengan harapan yang kita sudah tentukan sebelumnya. Bekerja bukan hanya tentang mendapatkan penghasilan yang sebesar-besarnya, tapi bekerja juga kita harus mendapatkan keberkahan dari pekerjaan yang kita lakukan. Kalau kita lihat, banyak sekali orang-orang di luar sana yang sudah bekerja, yang memiliki jabatannya tinggi, tetapi pekerjaan yang mereka lakukan tidak disertai dengan keberkahan. Contoh yang dapat kita ambil, para pejabat di luar sana yang sudah ada pada posisi yang tinggi, ternyata mereka tidak akan puas dengan penghasilan besar yang mereka miliki. Buktinya saja banyak para pejabat kita yang melakukan tindakan-tindakan korupsi yang memang tidak dibenarkan secara agama maupun secara negara. Padahal kalau kita lihat, penghasilan yang sudah mereka dapatkan sudah terbilang lebih dari cukup. Artinya, pekerjaan bukan hanya dilihat dari seberapa penghasilan yang kita dapatkan, tapi juga dilihat dari seberapa keberkahan yang kita dapatkan dari suatu pekerjaan tersebut. Untuk itulah, untuk teman-teman yang baru lulus SMA, baru lulus SMK, atau baru lulus kuliah, untuk mendapatkan suatu pekerjaan, niatkan bahwa kita bekerja adalah untuk ibadah. Kita bekerja untuk mencari rizki untuk keluarga kita di rumah. Artinya, ketika kita ikhlas dalam bekerja, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, rizki yang kita dapatkan menjadi keberkahan untuk keluarga kita, agar kita bisa dicukupkan rizkinya. Karena ketika kita bersyukur, maka Allah akan selalu menambahkan rizki yang kita dapatkan lagi. Tapi ketika kita tidak pernah bersyukur dengan apa yang kita dapatkan, maka kita pun tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah merasa cukup. Untuk itulah, bekerja dengan ibadah menjadi lebih baik agar kita tetap selalu bersyukur. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.